Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Riza dari Prodi D3 Remika tingkat 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap privasi data pasien dalam sistem rekam medis elektronik. Terus kemudian, teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan. Salah satu inovasinya adalah penerapan sistem rekam medis elektronik yang meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pasien. Namun, masih ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap privasi data pasien dalam rekam medis elektronik di Indonesia, mengidentifikasi potensi salah dan mengusulkan strategi. Tingkat kerentanan privasi data pasien dalam sistem rekam medis elektronik terhadap ancaman keamanan digital. Privasi data pribadi dalam sistem rekam medis elektronik menjadi perhatian yang signifikan di era digital karena data sensitif, informasi sensitif, dan potensi ancaman seperti malware dan ransomware. Institusi kesehatan kekurangan infrastruktur digital untuk melindungi data pribadi secara efektif, dan banyak di antara mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan sistem tersebut secara efektif. Regulasi dan pengawasan masih kurang dalam menangani privasi digital dalam layanan kesehatan. Situasi ini mengarah pada diskriminasi, pencurian identitas, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan digital. Solusi strategis diperlukan untuk melindungi data pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan elektronik. Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap privasi data pasien, khususnya terkait infrastruktur, keamanan teknologi, dan kesadaran tenaga kesehatan, yaitu penerapan undang-undang privasi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi di banyak institusi layanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan sumber daya yang terbatas. Sistem rekam medis elektronik yang tidak memiliki langkah keamanan yang memadai seperti firewall dan sistem deteksi intrusif dapat rentan terhadap ancaman dunia maya. Hal ini menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi yang komprehensif dalam melindungi data yang pribadi dari ancaman eksternal. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang privasi dan konsekuensi dari undang-undang tersebut dapat menghambat praktik pengelolaan data yang efektif. Selain itu, kurangnya regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat menimbulkan risiko privasi data dan menghambat pengembangan strategi efektif untuk melindungi data pribadi. Strategi untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi digital di sektor kesehatan dan kemampuan regulasi serta praktik perlindungan data. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan sistem keamanan cyber dengan menerapkan teknologi mutakhir seperti enkripsi, end-to-end, pengelolaan akses berbasis identitas, dan pemantauan sistem secara real-time. Infrastruktur ini bertujuan untuk melindungi data pasien dari ancaman eksternal seperti peretasan, malware, dan serangan cyber lainnya. Kedua, pemerintah perlu mengintegrasikan regulasi perlindungan data yang lebih ketat dengan pelaksanaan yang konsisten. Ketiga, edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menjaga privasi data pasien dan cara mengoperasikannya sistem rekam medis elektronik secara aman. Keempat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan standar operasional keamanan data yang seragam di seluruh institusi kesehatan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu implementasi Big Data terhadap pengecekan medis dan konsultasi kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki kualitas yang buruk menurut Dewan Kesehatan Universal dan fokus pada pembangunan nasional. Namun, fasilitas kesehatan masih terbatas. Terdapat 102 rumah sakit dengan angka kematian tinggi, meningkat 28,3% sejak pandemi COVID-19. Institusi kesehatan harus meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga negara, dengan fokus pada teknologi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, Big Data adalah suatu rangkaian teknologi yang mampu mengolah beragam data dalam kuantitas besar dengan kecepatan yang akurat serta pada waktu yang tepat dalam pemenuhan kepentingan reaksi serta analisis. Secara spesifik, Big Data memiliki 3 ciri, yakni volume atau ukuran, velocity atau kecepatan, serta variety atau variasi. Kemudian, pengertian pengecekan medis merupakan sebuah keterangan atau catatan baik secara tertulis maupun terekam meliputi identitas, anamnesis, identifikasi fisik, serta diagnosis berbagai layanan serta tindakan medis yang didapatkan pasien. Rekam medis memiliki definisi yang amat luas, tidak hanya sekedar aktivitas pencatatan, melainkan juga memiliki definisi sebagai sebuah sistem penyelenggaraan rekam medis, mulai dari pencatatan pasien selama penerima layanan medis, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan penyimpanan dan juga pengeluaran berkas rekam medis dari lokasi penyimpanan dengan tujuan melayani permintaan atau peminjaman oleh pasien ataupun dengan tujuan kepentingan lain-lain. Kemudian di sini ada masalah-masalah yang ada dalam dunia kesehatan di Indonesia, yaitu 1. Distribusi fasilitas kesehatan tidak merata. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan data kesehatan pasien. Kualitas pelayanan rendah. Kurangnya alat medis modern dan pelatihan tenaga kesehatan. Masalah pembiayaan, defisit BPJS dan biaya kesehatan tinggi bagi masyarakat miskin. Penyakit tingginya kasus penyakit menular TBC, DBD, dan tidak menular diabetes, kanker, gizi dan kesehatan ibu, anak, stunting, malnutrisi, dan angka kematian ibu tinggi. Peluang Big Data dalam konsultasi kesehatan. Data tersebut dapat digunakan dan dikumpulkan menjadi sebuah Big Data untuk menganalisis jenis-jenis dari penyakit para pasien agar kedepannya baik memudahkan para dokter dan pasien sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencarian data demi kecepatan dan ketepatan untuk pengambilan tindakan yang dilakukan. Tujuan implementasi dari Big Data antara lain mutu pemerataan serta efektivitas dan efisiensi. Selain pemanfaatan Big Data dalam meningkatkan mutu kualitas kesehatan di Indonesia, Big Data juga meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh Indonesia dengan cara pemberian konsultasi secara online. Penjabaran dari peluang implementasi Big Data dalam konsultasi kesehatan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, implikasi dari regionalisasi dan globalisasi, kebutuhan informasi mendorong mobilitas, Big Data, media sosial, dan peralatan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.